Salam Patunggilan, Shalom. Bagaimana kabar panjenengan semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tentu harapan saya panjenengan dalam keadaan yang baik, sehat, sukacita, dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini KPT Jemaat Tulang Bawang sedang merencanakan sebuah program pelayanan dalam bentuk yang lain, yakni dalam bidang podcast. Tentu harapan ini bisa memenuhi keinginan daripada warga jemaat untuk menambah pengetahuan maupun juga menumbuh kembangkan iman yang semakin hari semakin kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ke depan akan banyak sekali materi-materi yang akan kita perbincangkan, dan juga dengan tamu dan para narasumber yang akan didatangkan, baik dalam lingkup GKJW Jemaat Tulang Bawang maupun di luar GKJW Jemaat Tulang Bawang. Bisa jadi GI, pendeta, penatua diaken, bahkan mungkin juga ada tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, satu hal pada malam hari ini ada sesuatu yang menyenangkan kalau kita bahas, yakni ketika kita saat ini berada dalam tema bulan kitab suci. Nah, sekarang sudah hadir salah seorang, nah tentu saja pria yang masih muda, semangat, energik dalam pelayanan, dan tentu saja baru beberapa waktu yang lalu dilantik menjadi seorang GI. Siapa dia? Ya, tentu saja GI Cahyo Pracoyo. Selamat datang Mas Ki. Selamat malam Pak Putu. Selamat berjumpa kembali umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, saya ini nggak enak kalau panggil GI ya. Apa bisa Pak GI? Mas gitu aja ya. Karena masih muda ya. Iya. Dari dulu juga dipanggil Mas saya. Nah, begini Mas Cahyo. Ya. Dalam bulan dengan tema bulan kitab suci ini, mungkin ada sekali banyak pertanyaan. Nah, dalam bulan kitab suci ini apa sih yang seharusnya sebagai warga GKJW, khususnya Jemaat Tulang Bawang, yang harus dilakukan dalam bulan tema kitab suci ini? Apakah saya ini harus membaca kitab suci ini saya tambah perikopnya, misalkan pasal 1, karena mungkin kurang saya tambahi dengan pasal 2, atau mungkin apakah harus saya menghafalkan kitab suci? Nah makanya saya pengen tahu kira-kira dalam bulan kitab suci ini apa yang harus kita lakukan. Ya, sebelum kita membaca masalah menghafal perikop atau membaca ayat gitu, Pak Putu ya, harus kita pahami dulu, karena masih banyak di antara kita yang salah persepsi tentang firman Tuhan. Hanya yang menganggap bahwa firman Tuhan itu yang hanya diucapkan Tuhan kemudian ditulis oleh sang nabi, hanya seperti itu. Padahal Alkitab yang kita pegang saat ini itu dengan berbagai macam pewahyuan. Gitu ya. Tuhan menggunakan berbagai macam pewahyuan dalam menyatakan kehendaknya, perintahnya, kasihnya, itu berbagai macam pewahyuan. Yang pertama bisa melalui dikte. Itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nah, Yeremia mendapatkan firman dari Tuhan, kemudian dia memanggil sekretarisnya Baruk, dan Yeremia itu mengucapkan firman dan mendikte kepada Baruk, dan Baruk menulis sesuai yang menuliskannya. Bisa juga Tuhan bertatap muka dengan Musa. Face to face begitu ya. Musa mendapatkan 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, itu bisa tatap muka. Bisa juga lewat malaikat Gabriel datang kepada Daniel pada waktu itu untuk menyatakan masa pemulihan bangsa Yehuda. Bagaimana bangsa itu akan dipulihkan. Dan khususnya di Perjanjian Baru, Tuhan juga memakai murid-murid dan orang-orang yang muridnya murid. Nah, sebagaimana Paulus mempunyai murid, kemudian Yohanes mempunyai juga menuliskan dalam muridnya yang menulis begitu akhirnya begitu ya. Jadi dalam pengamatan mereka tentang bagaimana murid Tuhan Yesus hidup, mengamati bagaimana Tuhan Yesus hidup, kesaksian Tuhan Yesus ditulis juga lewat firman, dan semua itu baik
inspirasi, baik itu pengamatan, tatap muka ataupun dalam lewat malaikat Gabriel, semuanya itu diilhamkan atau dituntun adalah satu oknum yang namanya Roh Kudus. Segala bentuk pewahyuan itu, berbagai macam pewahyuan itu dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita mengimani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan karena idenya dari Tuhan sendiri. Berarti sebenarnya begini ya, banyak cara yang dilakukan Tuhan dalam berfirman kepada umatnya ya. Seperti yang disampaikan Pak Saya tadi ya. Ada yang didikte, ada yang menulis, kemudian ada yang bertemu langsung, bahkan juga ada kesaksian melalui murid-murid. Nah, luar biasa berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan demikian berarti yang kita pegang sampai saat ini, yang Alkitab ini, berarti ini adalah firman Tuhan ya? Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Ayu, nah, tentu sebagai orang percaya, apakah kita ini berarti diwajibkan untuk membaca firman Tuhan ini ya? Kalau menurut manfaatnya, menurut saya wajib. Wajib ya? Sangat wajib. Apa manfaatnya? Bahwa pertama, firman Tuhan yang kita baca itu akan mengenalkan kita terhadap pribadi Sang Pencipta. Dan tidak hanya mengenal pribadi Sang Pencipta, namun juga apa yang Sang Pencipta mau untuk saya lakukan. Gitu. Dalam menjalani hidup ini, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kita harus bersaksi, bagaimana kita harus menjadi terang dan garam. Semuanya itu bisa lewat membaca firman Tuhan. Gitu. Tanpa membaca firman Tuhan, tentunya kita tidak tahu siapa pencipta kita dan tidak untuk apa saya hidup. Dan tapi sebenarnya Mas, apakah memang ada dalam firman Tuhan yang menyuruh setiap orang percaya untuk membaca kitab suci, Mas? Ya, ini saya lihat dulu bahwa sesuai dengan 2 Timotius 3:16, mungkin bisa dibantu membaca. Baik, saya lihat. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, bagaimana kalau dia tidak pernah membaca firman Tuhan, maka dia tidak mau dididik. Betul. Dia tidak mau juga untuk dituntun, diajar. Jadi apa yang menuntun dia? Akhirnya egonya dia sendiri. Dan firman Tuhan juga, Tuhan Yesus pernah berfirman di Matius 4 ayat 4. Sekali lagi saya ulangi, Matius 4 ayat 4 mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa saya hidup itu tidak hanya dengan makan jasmani saja. Rohaninya perlu berarti ya? Perlu, gitu loh. Gitu. Ketika saya bisa hidup, tentunya saya juga mau untuk dididik oleh Tuhan. Dan kita juga dengan membaca firman Tuhan, kita bisa membedakan mana yang salah dan benar. Itu kita bisa membaca dalam Ibrani 4 ayat 12. Baik, ya. Ibrani 4 ayat 12. Ayat 12. Bentar, saya carikan. Ibrani 4 ayat 12. Baik, demikian firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bagaimana kita bisa diberi hikmat oleh karena kekuatan firman dan penyertaan Roh Kudus, kita bisa beri hikmat. Nah, Pak Putu, dengan banyaknya manfaat kita membaca firman Tuhan, masihkah kita enggan untuk membaca firman Tuhan? Betul, luar biasa. Iya. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kita membaca firman Tuhan, itu kira-kira berapa ayat yang harus kita baca setiap harinya, Mas Ayu? Ya, kalau menurut saya, ketika saya dulu baru belajar dan mengenal firman Tuhan, saya tidak membaca ayat demi ayat, Pak Putu, karena itu sangat berbahaya, karena akhirnya kita tidak mengerti dan kita salah tafsir seperti itu. Baiknya kalau menurut saran saya, bahwa kita itu membaca satu bab atau satu, seperti diawali dari Yohanes dulu. Kayak satu pasal begitu ya? Yohanes 1 ayat 1 dulu, mulai awal dulu ya. Kemudian baru Yohanes
2, Yohanes 3, Yohanes 4 seperti itu sampai pada Yohanes terakhir. Ini sebagai contoh seperti ini Pak Abdul. Ya, banyak di antara firman Tuhan itu juga berbentuk surat. Ya. Contohnya surat Rasul Paulus kepada Roma. Oke. Nah, di surat Roma itu terutama kita membaca di Roma 12 itu diawali frasa karena itu saudara-saudara itu membuat saya bingung karena apa? Kok tiba-tiba Rasul Paulus menyampaikan karena itu gitu. Nah, ternyata Rasul Paulus itu membagi 2 bagian suratnya itu. Ya, Roma 1 sampai 11 mengajarkan tentang Injil. Injil itu apa? Manusia yang bobrok secara dosa, manusia yang tidak mampu berbuat baik karena bisa membuat Tuhan terpesona. Enggak, karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu pengajaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di pasal 1 sampai 11. Nah, oleh karena itu kita mendapat keselamatan karena kasih karunia, persembahkan tubuhmu. Roma 12 sampai berikutnya itu menjelaskan bagaimana kita hidup sesuai kebenaran Injil. Berarti memang kita tidak boleh ya kalau membaca ayat per ayat nanti mencolot ke sana ke yang lain ayatnya yang lain begitu. Jadi tidak alkitabiah tapi ayatibiah. Ya, hanya mencomot-comot ayatnya salah tafsir. Salah tafsir. Nah, itu yang berbahaya mungkin ya. Supaya nanti pandangannya ketika ayat 1 diambil yang lain nanti tahu-tahu wah, tidak sesuai dengan bacaannya kan begitu ya. Betul. Begitu. Nah, waduh kayaknya ini enak aja duduk di sini ya. Iya. Ini apa ini teman-teman KPT beli atau? Ya, ini tadi ada informasi bahwa ini tadi dari Shantano Furniture, Mas. Oh, persembahan. Ya, luar biasa ya, agak enak ya. Terima kasih Shantano Furniture. Tuhan senantiasa memberkati. Ya, ini kayak logonya kayak ini ya. Tapi hati-hati ini kepala bisa kejedok ini tadi. Tadi saya sudah kejedok ini tadi. Mungkin ditunggu persembahan berikutnya. Ya. Oh, masalahnya kembali lagi. Ini menarik. Apakah ada Mas Cahyo orang yang memberi kesaksian bahwa ketika ia membaca firman Tuhan, maka hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik? Gitu. Iya. Di Alkitab yang kita baca ada banyak puluhan orang yang berubah karena dibentuk oleh firman Tuhan. Salah satunya saya terinspirasi oleh Rasul Paulus. Kita mengenal Paulus itu dulu namanya Saulus. Ya, betul, Saulus adalah anggota Sanhedrin atau orang-orang yang pengambil kebijakan hukum secara Taurat pada waktu itu, berhak menghukum. Bahkan Saulus juga yang terlibat dalam pelemparan batu Stefanus pada waktu itu. Betul. Ya. Namun dia belajar firman Tuhan tapi dia tidak mengerti kebenaran. Akhirnya dia bertemu dengan sang kebenaran, sang firman itu, dan akhirnya dia berkomitmen tidak hanya sekedar belajar atau merenungkan firman Tuhan tapi juga pelaku firman, melakukan firman-Nya. Akhirnya dari pemburu orang-orang percaya menjadi pekerja Kristus yang luar biasa. Pelayanannya begitu luar biasa Paulus. Kalau kita membaca di kitab suci 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Demikian hidupnya bisa menjadi berkat untuk sesama karena mau dirubah oleh kekuatan firman itu. Saya juga masih teringat Mas Cahyo itu tentang leluhur kita GKJW. Ya, itu ada yang nama kecilnya dulu adalah Kasan gitu ya. Nah, Kasan itu dulunya itu adalah orang yang betul-betul luar biasa hidupnya. Artinya yang sangat membuat ibunya menangis karena apa? Perbuatannya tidak baik, suka judi dan suka melakukan hal yang tidak benar. Tetapi ketika ia bertemu Kulon tentu dia belajar banyak tentang firman Tuhan ya. Nah, setelah itu ia berubah menjadi orang yang baik dan yang benar. Kemudian ia Tosari. Ya, betul Mas Cahyo, Paulus Tosari. Nah, itu yang masih ingat itu. Luar biasa itu akhirnya. Ya, akhirnya dia bisa menjadi cikal bakal GKJW akhirnya seperti itu ya. Ya, nah berarti itu karena memang rajin itu tadi ya baca firman Tuhan. Ada kemauan untuk melakukan, tidak hanya membaca tapi melakukan firman yang dia baca. Seperti itu yang terpenting. Wah, penting sekali berarti begitu ya. Bisa merubah sesuatu kehidupan dari yang tidak benar menjadi benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Begitu. Nah, sekarang begini Mas Cahyo. Tentu ketika kita baca firman Tuhan, baca kitab suci, itu iman kita akan semakin hari semakin kuat dan berkembang, betul ya. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, ketika seseorang menghadapi atau mendapatkan pengalaman iman yang dialami, itu apakah kira-kira sama nanti suatu saat pengalaman itu akan sama dengan orang lain begitu?
Maksudnya adalah ketika contohnya Pak Putu sakit, berdoa disembuhkan, apakah Tuhan juga bisa menyembuhkan saya? Nah, itu loh. Itu loh yang saya maksudkan seperti itu. Itu kita harus berhati-hati terhadap hal itu, karena Tuhan tuh berotoritas dan punya kedaulatan yang tidak bisa kita atur. Oh, begitu. Ya, maksudnya begini. Tuhan bisa menggunakan sarana doa untuk menyembuhkan Pak Putu. Tapi Tuhan bisa menggunakan cara yang lain untuk saya. Sehingga jangan sampai pengalaman iman seseorang itu menjadi patokan. Yang harus menjadi patokan adalah Sang Firman itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Tidak boleh kita menggunakan patokan pengalaman A, B, C untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Namun adalah firman yang kita baca, yang kita renungkan itu menjadi patokan. Karena kalau kita terpatok oleh pengalaman iman seseorang dan itu tidak terjadi pada hidup kita, itu bahayanya kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita bisa murtad seperti itu, menghujat Tuhan karena begini ya, kadang loh dia kok bisa ya, saya kok nggak bisa. Kan kita sama-sama anak Tuhan kan begitu ya. Bahwa Tuhan tuh punya kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan kalau Tuhan bisa menolong saya dengan cara yang lain, kenapa saya harus mendikte Tuhan dengan cara saya seperti itu? Jadi sekali lagi bahwa firman Tuhan juga akan menuntun kita supaya kita tidak menyalahkan Tuhan terhadap kejadian hidup kita ini. Ditolong atau ditolong Tuhan, tetap puji Tuhan seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan itu bisa berkarya dengan cara apapun dan bagaimanapun caranya begitu ya. Jadi kita pun juga harus percaya kepada Tuhan, tidak harus mencontek ataupun melihat pengalaman iman seseorang sehingga kita terapkan itu, tidak bisa. Karena memang Tuhan sudah menyiapkan. Sekali lagi bahwa firman-lah yang menjadi pelita hidup kita untuk kita menuju apa yang Tuhan kehendaki, bukan pengalaman si A atau si B. Seperti itu. Ya, baik Mas Cahyo, terima kasih banyak Mas Cahyo atas berbagai macam hal yang dikatakan oleh Mas Cahyo, luar biasa. Ini bisa menambah pengetahuan kita, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa apapun yang kita perbincangkan pada malam hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan saja sekali lagi, tidak, tetapi juga menumbuh kembangkan iman kita untuk semakin dekat, semakin percaya bahwa Yesuslah adalah Tuhan. Maka marilah kita semua giat, rajin tetap untuk membaca firman Tuhan. Sekali lagi bahwa firman Tuhan itu perlu atau tidak dibaca atau direnungkan itu tergantung pada pengenalan orang terhadap Tuhan. Orang tidak mungkin mengenal Tuhan secara benar tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang akan menganggap firman Tuhan adalah monumen yang harus dijaga dan dilestarikan tanpa harus banyak bertanya, mengapa firman ini ditulis? Adakah manfaat untuk saya? Dan tentunya tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Ataukah orang menganggap bahwa firman itu sebagai surat cinta Tuhan kepada kita. Namun kalau kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, maka kita pun juga dapat jatuh cinta dengan Tuhan. Maka mari kita gairahkan kembali perasaan kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan merasakan bahwa Tuhan yang akan terus bersama dengan kita dalam hidup ini. Nah, dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menjadi dasar bagi orang percaya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Karena sebagaimana tubuh kita perlu nutrisi untuk terus hidup dan bertumbuh, begitu juga iman kita perlu makanan, yang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Maka mari kita rajin terus untuk membaca firman Tuhan dan setia. Tuhan Yesus senantiasa memberkati panjenengan semua. Sampai ketemu di lain waktu dengan berbagai materi yang berbeda dan juga tamu maupun narasumber yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mas Cahyo. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan.